Bayangin kamu lagi nonton televisi tanpa ekspektasi apapun. Cuma rebahan, remote di tangan, gonta-ganti channel. Sampai akhirnya kamu berhenti di satu acara. Lampu panggung terang, musik dangdut menggelegar, penonton bersorak. Semua terlihat normal dan biasa saja. Sampai kamera tiba-tiba melakukan satu hal kecil yang mengubah segalanya. Bukan ke wajah, bukan ke mikrofon, tapi ke pergelangan tangan. Di sana melingkar dua gelang yang terlihat sama. Sederhana, minimalis, tapi identik. Dalam hitungan detik, jutaan pasang mata di rumah langsung berpikir hal yang sama. Serius, ini gelang couple. Nama Valen dan Mila yang selama ini cuma disebut teman seperjuangan, mendadak jadi pusat perhatian nasional. Satu aksesori kecil berubah jadi simbol besar. Bukan karena kilau atau harganya, tapi karena makna yang mungkin tersembunyi di baliknya. Dan malam itu, tanpa mereka rencanakan, sebuah cerita besar pun dimulai. Sejak awal di Akademi 7, Valen dan Mila memang sering muncul berdampingan. Bukan karena setting, bukan karena gimmick, tapi karena secara alami mereka selalu ada di sekitar satu sama lain. Di backstage, kamera kerap menangkap momen kecil yang sering luput dari perhatian. Senyum singkat, anggukan penyemangat, obrolan ringan sebelum naik panggung. Di depan media, jawaban mereka selalu rapi dan aman. Kami teman seperjuangan. Kami saling mendukung. Kami fokus kompetisi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang janggal. Sampai akhirnya, panggung yang seharusnya jadi tempat bernyanyi justru membongkar cerita lain. Karena kadang, yang paling jujur bukanlah kata-kata, melainkan hal-hal kecil yang tak sengaja terlihat. Dan gelang itu terlihat terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Gelang yang mereka pakai bukan gelang mencolok, tidak mahal, tidak berlebihan. Justru itu yang membuatnya terasa berbeda. Warnanya senada, modelnya sama. Dan yang bikin merinding, posisinya seolah sengaja tidak disembunyikan. Bagi sebagian orang, gelang hanyalah aksesori. Tapi bagi penonton yang terbiasa membaca bahasa tubuh, itu adalah bahasa diam, simbol, isyarat, kode tanpa suara. Dalam dunia hiburan, terutama reality show, simbol kecil seringkali lebih kuat daripada pengakuan besar. Karena simbol tidak bisa dipelintir dengan kata-kata. Malam itu, suasana studio masih hangat. Mereka baru saja menyelesaikan lagu bertema cinta. Tatapan mereka selaras, emosi masih menggantung di udara. Lalu sebelum satu pun juri berbicara, seorang host melontarkan satu kalimat sederhana. Kok gelang kalian mirip ya? Dan disitulah segalanya meledak. Kamera langsung bergerak cepat. Close up ke tangan Valen, lalu ke tangan Mila, lalu split screen. Tidak ada ruang untuk menghindar, tidak ada tempat bersembunyi. Penonton studio langsung bersorak. Sebagian tertawa, sebagian teriak histeris. Bukan karena nada tinggi, bukan karena teknik vokal, tapi karena satu detail kecil yang terasa terlalu personal untuk panggung sebesar itu. Valen mencoba tersenyum. Jawabannya terdengar tenang. Ini cuma gelang persahabatan, biar saling menyemangati. Kalimat yang terdengar masuk akal, tapi tubuhnya berkata lain. Tangannya gelisah, matanya melirik ke arah Mila, seolah mencari konfirmasi yang tak pernah diucapkan. Mila sendiri tidak membantah, tidak mengiyakan. Ia hanya tertawa kecil, menunduk, lalu berkata, "Yang penting doain kami tetap kompak dan fokus." Jawaban yang menggantung, tidak menutup cerita, justru membuka lebih banyak pertanyaan. Penonton tahu, kalau ini cuma gelang biasa, jawabannya pasti lebih tegas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di era digital, tidak ada momen live TV yang benar-benar berhenti di studio. Begitu acara masih berjalan, dunia maya sudah bergerak. Klip itu diunggah ulang, di zoom, di screenshot, diputar ulang dalam slow motion. Netizen membandingkan episode-episode sebelumnya. Minggu lalu sudah pakai belum? Kok kayaknya ini bukan baru? Itu ada ukiran kecil nggak sih? Bahkan detail yang nyaris tak terlihat ikut dibahas. Posisi gelang, cara mereka menyentuh pergelangan tangan, waktu kapan gelang itu mulai muncul. Dari situ cerita berubah, bukan lagi soal nyanyi, bukan lagi soal kompetisi. The Academy 7 mendadak punya kisah manusia yang jauh lebih rumit. Tentang dua orang yang mencoba mengejar mimpi sambil menahan perasaan di tengah sorot kamera. Dan disitulah penonton mulai benar-benar terikat. Reality show bukan cuma soal tampil bagus di depan kamera. Ada tekanan yang tidak pernah ditayangkan. Latihan panjang, komentar juri, ancaman eliminasi, dan satu hal paling berat, penilaian publik. Valen dan Mila berada di posisi sulit. Di satu sisi, mereka manusia biasa, bisa merasa nyaman, bisa saling menguatkan.
Di sisi lain, setiap gerakan mereka kini diawasi. Setiap senyum bisa ditafsirkan, setiap simbol bisa diperdebatkan. Gelang itu, entah disengaja atau tidak, menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa di tengah kompetisi yang keras, ada satu orang yang mengerti tanpa banyak bicara. Dan justru karena itu, penonton jatuh cinta. Karena cerita seperti ini terasa nyata, tidak diskenariokan, tidak dipaksakan. Dan ketika sesuatu terasa nyata, dampaknya seringkali lebih besar dari yang dibayangkan. Beberapa hari setelah momen itu, sesuatu yang menarik terjadi. Penggemar mulai mencari gelang serupa. Bukan sekadar untuk gaya, tapi untuk makna. Ada sahabat yang saling bertukar gelang sambil berkata, "Biar kita kompak kayak Valen dan Mila." Ada pasangan yang bercanda, "Ini versi D Academy." Satu simbol kecil di panggung televisi berubah jadi tren emosional di dunia nyata. Karena orang tidak cuma menonton, mereka ikut merasakan. Gelang itu tak lagi milik dua orang. Ia menjadi milik cerita, milik perasaan kolektif penonton. Dan di titik ini, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ini awal dari sesuatu yang akan diumumkan, atau justru misteri yang sengaja dibiarkan hidup? Setiap kali Valen dan Mila naik panggung lagi, satu hal berubah. Penonton tidak hanya melihat mikrofon, mereka melihat pergelangan tangan. Masih dipakai atau tidak? Masih sama atau sudah dilepas? Dan mungkin disitulah kekuatan cerita ini. Bukan pada jawaban, tapi pada penantian. Karena terkadang yang paling menyentuh bukan pengakuan besar, melainkan isyarat kecil yang jujur. Dan malam ketika Valen dan Mila ketahuan memakai gelang yang sama, mungkin bukan klimaks. Mungkin itu baru bab pembuka. Bab dari kisah yang sedang mereka tulis pelan-pelan, di tengah mimpi, tekanan, dan jutaan pasang mata. Tanpa deklarasi, tanpa janji besar. Hanya sebuah gelang dan perasaan yang belum butuh kata-kata.